Terima kasih Bapa di surga atas kemurahan hati-Mu ya Tuhan kepada kami semua orang-orang percaya-Mu ya Bapa. Engkau tahu dan kami tahu ya Bapa, tujuan hidup kami tidak ada yang lain selain daripada untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dengan apakah kami Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa? Kami tidak memiliki sesuatu yang bisa kami persembahkan kepadamu ya Bapa, selain daripada ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas keselamatan yang besar yang telah Engkau karuniakan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan kerinduan kami untuk datang terus kepadamu ya Bapa, datang terus menghadap Engkau dan belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengubahkan hidup kami ya Bapa di surga. Dan juga semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu terberkati olehnya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus atas hikmat-Mu yang kami terima khusus pada siang hari ini. Terpuji Engkau, diberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Jemaat saya persilahkan duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menyapa Shalom, selamat siang untuk kita semua, salam kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan terima kasih atas pengalaman kesaksian yang sudah disampaikan saudara-saudara kita, untuk Pak Dales ya, menguatkan kita semua. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya menyampaikan bagian yang pertama dari topik pemberitaan firman Tuhan, dan minggu depan saya akan menyampaikan bagian yang kedua. Ya, doakan karena Pak Dales juga akan menyampaikan firman Tuhan, tapi bukan di tempat ini, di puncak ya, bersama dengan keluarga besar. Ya, Tuhan berkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kuasa firman Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Amin, Saudara. Oh, amin. Iya, Yes. Karena kita tidak memiliki kekuatan apapun selain daripada kuasa firman Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak melihat Yesus saat ini secara fisik seperti orang Israel zaman dulu. Ya kan? Kita tidak bisa berteriak atas masalah-masalah kita langsung pada Yesus seperti orang-orang yang pada saat itu langsung datang
menjumpai Yesus Kristus secara fisik. Ya, tapi kita saat ini bisa melihat kehendak Tuhan atas hidup kita melalui kebenaran firman dan bagaimana Tuhan menolong kita dengan kuasa firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi itu artinya bahwa hidup kita tidak akan pernah sia-sia lagi. Amin. Karena ada Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk melihat terus seperti apa Tuhan menghendaki perjalanan kesaksian hidup kita sebelum kita nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua dibawa ke surga. Amin. Haleluya. Amin. Ya, sukacita penuh Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu kita pertama-tama akan melihat dulu dari Alkitab kita, firman Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24 ya, bisa ditampilkan di layar. Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24 ya. Nah, kita akan membaca sama-sama. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Oke, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Oke. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengawali dengan satu kesaksian, pengalaman ketika memberitakan Injil di berbagai daerah. Dari dulu saya sudah puluhan tahun terus menyaksikan berita Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di pasal 20-24 ini. Namanya Injil kasih karunia Allah. Ya. Sudah puluhan tahun Bapak Ibu Saudara. Saya sudah melihat orang yang mengaku percaya pada Yesus, ya, orang beragama Kristen itu, saudara-saudara, banyak yang polos-polos. Polos-polos, maksudnya polos-polos bagaimana? Kalau saya bertanya begini pada mereka, apakah semua firman Tuhan itu, apakah semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu adalah benar-benar firman Tuhan? Mereka menjawab, ya. Kemudian saya tanya lagi, apakah semua firman Tuhan di dalam Alkitab itu harus kita lakukan? Katanya iya. Katanya. Iya, katanya iya, begitu ya. Sudah mulai ada keraguan di situ kan? Benar itu, ya, seperti itu jawabannya, ya kan? Haruskah kita lakukan semua? Ya, harus begitu, ya kan? Ini saya maksud polos-polos tapi nggak jelas gitu polos-polosnya itu. Ada tertulis di dalam Alkitab, kamu harus bersunat. Kalau tidak bersunat harus dihukum mati. Bagaimana itu? Mulai bingung kan, Ibu Saudara, ya kan? Kemudian ada juga tertulis harus pelihara hari Sabat. Bagaimana? Iya, harus. Sebagian mengatakan harus, yang lain bilang ya tergantung. Nah, udah mulai tergantung di situ. Ya, Bapak Saudara, ya. Tadi katanya semua firman Tuhan harus kita lakukan. Ada lagi dikatakan harus memberikan persepuluhan setiap bulan, begitu ya. Harus kita lakukan nggak? Oh, harus. Yang lain bilang ya harus bagi yang harus. Yang tidak harus ya tidak harus loh. Memang bisa tidak, begitu ya kan? Ya tergantunglah. Mungkin orang-orang yang seperti itu yang merasa gimana saya bisa memenuhi itu, gitu ya. Artinya tidak seragam, ya kan? Tidak seragam itu artinya ada yang yakin, ada juga yang tidak yakin. Memang boleh tidak dilakukan firman Tuhan. Nah, ada yang bilang misalnya, wah ya tergantung kalau ada orang melakukannya, artinya sanggup melakukannya, ya dilakukan. Kalau tidak sanggup bagaimana? Ya kan Tuhan Maha Kasih. Oh berarti karena Tuhan Maha Kasih, ada firman Tuhan yang tidak boleh dilakukan begitu. Tambah bingung, ya kan?
Karena polos-polos tadi saya bilang itu tidak jelas. Tidak jelas itu maksudnya adalah tidak tegas gitu. Ya atau tidak. Ya, kita pasti selamat atau tidak. Harus tegas. Kalau ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan bilang, ya tergantung, mudah-mudahan. Itu polos-polos nggak jelas gitu maksud saya itu. Ya kan? Padahal semuanya adalah pengikut Kristus. Begitu katanya. Nah, tapi saudara-saudara, tentunya firman Tuhan itu ada konsekuensinya kan? Maksudnya kalau dilanggar pasti ada apa? Hukuman. Iya, betul. Lalu ada orang mengatakan, ya kan Tuhan Maha Kasih. Gitu. Nah, kalau Tuhan Maha Kasih berarti boleh firman dilanggar begitu. Tambah bingung lagi. Karena tidak jelas sebenarnya yang mana firman Tuhan yang harus kita lakukan dan yang mana yang tidak perlu. Itu masih asing di telinga orang beragama Kristen kalau kita bilang ada firman Tuhan yang tidak perlu dilakukan. Ada perintah Tuhan yang tidak perlu dilakukan. Banyak orang yang protes itu. Saya ada firman Tuhan yang tidak perlu kita lakukan. Ya kan? Tadi sudah saya katakan contoh. Alkitab mengatakan siapa yang tidak disunat harus dihukum mati. Berapa banyak orang beragama Kristen nggak disunat? Ya kan? Tapi itu kan nggak dihukum mati. Itu buktinya. Ya kan? Nah, kalau begitu, bagaimana kita mempelajari firman Tuhan itu dengan pembagian yang tepat? Amin. Ya. Itu baru ada damai sejahtera. Amin, saudara. Jadi kita tidak bingung-bingung, tidak dihantui oleh rasa bersalah karena ketidakjelasan atas pemahaman yang mana yang Tuhan mau untuk kita percayai dan lakukan. Amin. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara, karena itu tadi Paulus mengatakan di sini di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 tadi, dia sangat dengan tegas menyatakan apa yang Tuhan kehendaki baginya. Apa yang Tuhan kehendaki untuk hidupnya, atau apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya, itu Paulus tidak ragu-ragu mengatakan. Dia katakan tadi apa? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Iya, ini soal nyawa nih. Nyawa adalah, ya itulah yang terakhir. Keberadaan yang membuat keberadaan kita masih ada di bumi ini kan. Kalau nyawa kita sudah tidak ada lagi atau sudah putus, berarti kita sudah tidak ada lagi di dunia ini kan? Sudah dalam surga. Ya, itu yang terakhir. Tapi Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan apa yang kumiliki yang terakhir. Batas yang terakhir di dunia ini, yaitu nafas kehidupan. Ya, yang sementara ini. Artinya dia tidak takut mati. Asal saja aku dapat mencapai apa? Garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ada pekerjaan pelayanan yang ditugaskan, yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus secara khusus kepadanya, kepada Paulus. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Paulus di sini tidak berbicara dia secara umum, tugas secara umum rasul-rasul pada umumnya, tidak. Khusus, iya benar, saudara, secara khusus. Dan ini penting, saudara juga dan saya, kalau bertuhan ini, beriman kepada Tuhan ini, haruslah saudara mengerti apa yang spesial yang Tuhan mau bagi hidup saudara. Amin. Kalau enggak pasti ngacak. Ngacak itu apa? Terombang ambing, seperti air di daun talas. Angin timur, angin barat. Enggak jelas. Ya kan? Ya. Kalau orang Batak itu ada istilah emena masa digagat ursa. Ina masa ima nyulang. Artinya ya, apa orang lain kerjakan ikut, ya kan? Bagaimana masa ikut, demo, walaupun salah, pokoknya ikut aja dia nggak punya
Iya, saudara. Karena apa? Karena itulah pikiran manusia yang tidak memiliki ketetapan. Tapi kita di dalam Tuhan, saudara-saudara, seperti Paulus ini, dia mengatakan bahwa pelayanan yang Tuhan tugaskan kepada aku mau sampai garis akhir. Yaitu apa? Untuk memberikan kesaksian tentang apa? Tentang Injil kasih karunia Allah. Ini penting, bukan tentang Injil yang lain. Jadi kalau orang tidak mengerti apa itu Injil kasih karunia Allah, dia tidak mengerti apa yang Tuhan tugaskan kepada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus ini adalah rasul bagi bangsa lain, maka kemungkinan besar banyak orang yang sesat dan tidak melakukan atau tidak menjalankan apa yang Tuhan kehendaki saat ini. Ini belum begitu jelas. Sebentar akan kita perjelas, ya. Sekarang kita buka dulu di Galatia pasalnya yang kedua. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Galatia pasal 2. Nah, Galatia pasal 2. Disinilah kita lihat bagaimana, saudara-saudara, kuasa firman Tuhan, kuasa Injil kasih karunia Allah itu sangat luar biasa membuat perubahan dalam hidup seseorang. Amin? Amin. Iya, saudara. Nah, kita tahu Rasul Paulus itu adalah, sebelumnya dia Saulus, dia adalah seorang apa? Dia sendiri bersaksi, aku adalah orang yang paling jahat di seluruh dunia ini. Wah, apa yang bisa membuat dia berubah, Bapak Ibu Saudara? Itu tadi yang dia katakan, yang mau dia selesaikan, yang ditugaskan Tuhan untuk memberitakan apa? Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, itu yang mengubah hidup dia berputar 180 derajat. Ya, dari belakang menghadap ke depan, lurus. Nah, di sini saudara-saudara, ada satu dalam cerita di Galatia pasal 2 ini, ada satu cerita bagaimana Rasul Paulus itu, saudara-saudara, benar-benar membuktikan bahwa apa yang Tuhan titipkan kepada dia itu enggak main-main, enggak sembarangan. Tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa kompromi, saudara. Karena pertanggungjawabannya ini nanti pada akhirnya adalah kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Bukan pada manusia, bukan pada raja-raja, bukan pada gereja, bukan pada sekelompok jemaat, tidak. Tapi ini adalah pertanggungjawaban kepada Sang Juru Selamat. Hakim di atas segala hakim. Nah, karena itu saudara, kita baca pelan-pelan bagaimana Rasul Paulus itu membuktikan bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada dia benar-benar itu mengubah hidupnya dan juga orang lain yang tadinya ragu-ragu akhirnya menjadi yakin 100%. Dengan pasti. Amin. Ya, kita lihat dulu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi ini baru bagian pertama, nanti minggu depan akan saya sampaikan bagian kedua. Kita mulai dulu dari ayat 1. Galatia pasal 2. Kemudian setelah lewat 14 tahun ya, cukup lama ya, 14 tahun itu. Aku pergi pula ke mana? Ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Saudara-saudara, ayat 2 kita lanjut dulu ya, kita baca dulu sekilas, nanti baru kita lihat kedalamannya. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka, ya, nanti kita lihat siapa mereka ini. Kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Bukan di antara bangsa Yahudi, di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Amin. Ini bukan sembarangan ditulis, saudara-saudara. Jangan selalu mengatakan itu sama kok, sama kok. Tidak sama, saudara. Kalau sama, untuk apa ditulis perbedaan itu? Amin. Ya. Untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Siapa yang terpandang ini? Nanti akan kita lihat.
supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Apa maksudnya percuma berusaha? Sebentar kita akan lihat. Ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, ya, bukan Yahudi, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, perhatikan saudara, bahwa sunat itu adalah sesuatu harga mati. Bagi siapa? Bagi orang Yahudi, karena kita sudah tahu bahwa itu adalah ikatan perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, tapi di sini dikatakan Titus tidak bisa dipaksa. Oke? Ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu. Ada juga saudara-saudara palsu rupanya, ya. Saya baru tahu ini, saudara-saudara. Gimana saudara bisa menilai orang saudara palsu, Pak Sinaga? Kau itu saudara palsu kau. Bagaimana caranya? Tapi bisa loh saudara. Tahu. Ya kan? Dan tidak salah. Tidak bersalah di hadapan Tuhan. Bukan menghakimi, tapi maksudnya di sini itulah dalamnya pengetahuan itu yang Paulus terima dari Tuhan. Ya kan? Sampai hal-hal yang mungkin tidak diduga orang juga pasti kaget-kaget kalau dipelajari dari apa yang diterimanya. Saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk apa? Menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Kebebasan kita yang ada di mana? Yang ada di dalam negara? Tidak. Yang ada di dalam suku kita? Tidak. Yang ada di dalam kelompok kita sendiri, golongan kita? Tidak. Kebebasan kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ini penting. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Memperhambakan kita, saudara. Hati-hati, ya kan? Manusia juga rupanya bisa memperhambakan sesamanya. Bukan hanya orang yang tidak mengenal Tuhan. Di sini malah orang-orang yang dianggap sudah percaya, yang disebut tadi saudara-saudara palsu. Ada saudara palsu juga ya, saudara ya. Nah, di ayat 5 itu. Tetapi apa? Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil itu tadi yang di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Sampai situ dulu, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puluhan tahun, ya, saudara-saudara, sesudah Rasul Paulus menjadi pengikut Yesus Kristus, rasul-rasul yang sudah percaya sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus, mereka tidak mengerti secara persisnya seperti apa pemberitaan daripada Paulus itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, kenapa? Karena kita tahu siapa rasul sebelum Paulus yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya Petrus, siapa lagi? Ya Yohanes, Yakobus, Thomas dan lain sebagainya. Ya. Selama di Paulus katakan tadi 14 tahun kemudian baru dia pergi kemana? Ke Yerusalem. Ya. Untuk apa dia pergi ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara? Dia katakan tadi di ayatnya yang kedua, aku pergi berdasarkan suatu apa? Berdasarkan suatu penyataan. Ayat 2 ya. Penyataan di situ adalah revelation, wahyu. Jadi Paulus itu pergi ke Yerusalem, Pak, bukan karena kemauannya dia sendiri. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukannya untuk cari popularitas. Ya kan? Bukan cari musuh, bukan cari lawan. Tidak. Tapi dia harus pergi ke Yerusalem karena apa? Karena Yerusalemlah pada saat itu kapan? Saat ketika Yesus ada di bumi ini, sampai di awal daripada sebelum Saulus diselamatkan, pelayanan daripada 12 rasul itu pusatnya di mana?
Di Yerusalem. Jadi artinya standar untuk mengetahui siapa Tuhan di Yerusalem. Orang harus pergi ke sana. Pusatnya di sana. Amin, Bapak Ibu Saudara. Iya, di situ pusat tempat orang belajar mengenal Tuhan di Yerusalem. Jadi otomatislah mereka itu bertanya-tanya. Lah kenapa Paulus sudah melayani sampai kemana-mana ke berbagai negara di mana-mana, tapi dia tidak mengkonfirmasi, ya, dia tidak pertama-tama seperti ketika dia mau membunuh orang-orang Kristen kerajaan ketika dia belum selamat sebagai Saulus, dia kan minta surat dari imam besar kan? Ya. Referensi harus dari mana? Dari Yerusalem minta surat untuk dia bisa menyiksa dan membunuh orang-orang Kristen sebelum dia diselamatkan. Kristen kerajaan. Tapi saudara, sesudah dia diselamatkan, sesudah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dari surga di Kisah Para Rasul 9, dia bilang apa? Aku tidak pergi ke Yerusalem. Ya. Aku tidak meminta nasihat atau tidak belajar dari rasul-rasul yang sebelumnya. Kita lihat dulu di pasal 1 ayatnya yang ke-11. Pasal 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan, masih Galatia pasal 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu ya, pasal 1 ayat 11. Ya, pasal 1 ayat 11 Galatia. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Oke, ayat 12. Karena Paulus bukan menerimanya dari siapa? Dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, kepada Paulus. Bukan manusia yang mengajarkannya. Lalu siapa yang mengajarkan sama dia, Bapak Ibu Saudara? Ya, yang mengajarkan Injil kepada Bapak Ibu Saudara yang duduk di sini siapa? Manusia kan? Ya manusia lah, dari sesama kita yang mengajar gitu kan? Ya, dari Pak Pardosi, dari Pak Dales, saya dan pengkhotbah yang lain kan begitu kan? Nah, saudara juga nanti kepada orang lain seperti itu ya, dari estafet dari manusia ke manusia. Tetapi Paulus katakan, aku menerima Injil pemberitaanku itu bukan dari manusia, tetapi siapa? Tetapi aku menerima Injil itu oleh apa? Oleh Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Alkitab? Menerimanya oleh penyataan atau revelation, wahyu daripada Yesus Kristus. Kapan? Kapan dia menerima wahyu dari Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara? Karena selama dia di bumi tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kalau Petrus iya, Yohanes iya, Yakobus iya, mereka menerima wahyu dari siapa? Menerima wahyu daripada Yesus. Ya, langsung. Tapi Paulus, saudaraku, dia menerima wahyu dari Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Ya. Nah, saudara-saudara, karena itulah kita lihat, saudara, di ayat 2 tadi dikatakan bahwa dia pergi ke Yerusalem karena ada penyataan daripada Yesus Kristus kepadanya. Dan di ayat 2 pasal 2 Galatia ini dikatakan, dan kepada mereka, siapa mereka, saudara-saudara? Mereka adalah, kita lihat dulu kalau begitu, ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut pasal, di ayatnya yang ke-6 ya. Ayat 6. Pasal 2 ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, ini yang kedua kali dia katakan soal kata terpandang. Bagaimana kedudukan mereka dahulu? Nah, lihat saudara, bagaimana kedudukan mereka dahulu? Berarti orang-orang yang sudah menjadi rasul sebelum Saulus. Itu yang dimaksud dengan mereka di situ, yang terpandang. Ya. Dikatakan bagaimanapun juga
Ayat berapa tadi? Ayat 6. Bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku. Luar biasa ini Paulus ini ya. Rasul dia bilang, rasul-rasul itu dia bilang itu bagaimanapun seperti apapun kedudukan mereka, tingginya jabatan mereka, tidak penting bagiku. Loh, kenapa Pak? Tidak penting. Apa Bapak tidak bertanya sama mereka sesuatu tentang pemberitaan Bapak? Apa Bapak Paulus tidak belajar pada mereka? Tidak. Apa Paulus menjadi orang yang sombong? Tidak. Tapi dia ingin menegaskan saudara-saudara bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada dia itu adalah benar-benar berbeda. Itu yang dimaksud. Ya, berbeda dengan yang diterima oleh Petrus untuk bangsa Yahudi. Ya, pemberitaan untuk bangsa Yahudi. Amin. Amin. Nah, sehingga dia katakan di situ, bagaimanapun kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Kita lihat lagi selanjutnya. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku, kepada Paulus, telah dipercayakan pemberitaan Injil, dipercayakan Tuhan, untuk siapa? Orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Ini benar-benar dibedakan, saudara-saudara. Sangat dibedakan. Ya. Ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi Allah, maksudnya memberikan kekuatan kepada Petrus menjadi rasul bagi siapa? Bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, kepada Paulus, untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Sudah jelas di sini Bapak Ibu Saudara, siapa yang dimaksud dengan mereka? Mereka yang terpandang di situ yaitu rasul-rasul sebelum Paulus. Ya. Sudah Bapak Ibu Saudara? Nah, ayat 9 lebih jelas lagi. Dan setelah melihat kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, maka ini ada nama ini. Maka siapa? Yakobus, Kefas itu Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, pemimpin tertinggi di dalam jemaat. Jemaat mana? Jemaat Yahudi. Jadi saudara kalau membaca di Alkitab jemaat, jangan berpikir oh jemaat hanya satu jemaat. Dari Kejadian sampai Wahyu. Baca lagi Injil, oh hanya satu Injil. Dari Kejadian sampai Wahyu. Apalagi iman, oh hanya satu iman. Tidak begitu saudara. Ada konteks-konteksnya. Gereja mana nih? Gereja kerajaan atau gereja kasih karunia? Saudara harus bisa membedakan itu. Jangan nanti bilang, pokoknya semua gereja sama saja. Kalau semua gereja sama saja, kenapa begitu banyak merek-mereknya? Kenapa nggak bergabung jadi satu? Nggak semua sama gereja. Apalagi di dalam Alkitab ada gereja di bawah hukum Taurat. Apa itu gereja saudara? Ya kan? Tidak. Ada gereja tidak di bawah hukum Taurat. Jadi kita membaca di dalam Alkitab itu harus lihat konteks-konteksnya. Ya, saudara. Iman, gereja, Injil, apalagi baptisan, apalagi saudara, doa mana ini? Iya kan? Nah, itu, ya kan? Itu saudara harus lihat di dalam Alkitab itu. Maka dikatakan di situ, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, apa? Berjabat tangan dengan aku, dengan Paulus, dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Tanda persekutuan di dalam Yesus. Karena orang Yahudi juga yang diselamatkan itu di dalam Yesus. Amin. Bukan di luar Yesus mereka diselamatkan, saudara. Di dalam Yesus. Amin. Tapi mereka adalah di dalam Yesus, di kerajaannya. Di mana? Di bumi. Di bumi. Kita juga di dalam Yesus. Di dalam kerajaan Allah yang di mana? Yang di atas. Itu beda. Jangan selalu bilang, itu sama. Ya kan? Pasti saudara, seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan,
Kalau hanya semua sama-sama, pasti paling gampang disesatkan oleh iblis. Karena matanya tidak bisa melihat perbedaan. Amin, saudara? Ya. Alias apa? Katarak, gitu ya. Jangan jadi katarak rohani. Harus bisa membedakan, ya kan? Nanti orang bilang selamat ke surga dengan iman dan perbuatan. Nah, sama kok itu. Sama. Ya kan? Banyak jalan menuju ke Roma. Karena itu bukan hanya percaya Yesus pasti masuk surga. Katarak benar-benar itu, ya kan? Katarak rohani. Tapi ada nggak orang yang seperti itu? Banyak, saudara. Tidak bisa melihat apa? Perbedaan. Tapi kalau saudara memiliki mata rohani seperti Paulus ini, melihat ketajaman bagaimana membedakan, saudara tidak akan mungkin mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Amin? Tidak bisa. Pasti saudara kritis. Maksudnya selalu melihat hal yang signifikan, yang berbeda. Tidak segampang itu dihasut dan diombak-ambingkan. Tidak segampang itu. Ya kan? Ya. Seperti jemaat Galatia ini. Ini kan diombang-ambingkan kan? Di mana diombang-ambingkan, saudara? Kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 15. Kisah Para Rasul 15. Ya. Kenapa ini, saudara-saudara, begitu penting penegasan daripada Rasul Paulus ini tentang Injil yang dia beritakan? Ya, apa, saudara-saudara, dampak yang sangat berbahaya bagi jemaat Tuhan, bagi jemaat kudus, gereja tubuh Kristus, kalau tidak memiliki ketajaman pemahaman terhadap Injil Kristus, terhadap Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah. Kita lihat, saudara, di Kisah Para Rasul 15, ya. Ya, sudah ditampilkan di situ? Sudah? Kisah Para Rasul 15. Kita baca, saudara-saudara. Ini kasusnya salah satu contoh saja yang pernah dialami oleh Paulus di dalam pemberitaannya, sehingga dia harus terus-menerus mengawasi pemberitaan Injil yang dia sampaikan, jangan sampai ternoda, jangan sampai tercampur aduk dengan pemberitaan yang salah. Ya. Kisah Para Rasul 15. Kita lihat ayat 1. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia. Ini kasus di Antioquia ketika Paulus masih di sana, ya Pak, pada ya. Ya, dan mengajarkan kepada siapa? Kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Saudara bisa lihat permasalahannya di sini. Permasalahan apa? Permasalahan kalau saudara mengerti Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tapi kalau orang tidak mengerti apa Injil, kabar baik, berita yang diberitakan Paulus, nggak bakalan ngerti dia perbedaannya. Gelap aja, ya kan? Pemahamannya pasti dia bilang nggak ada yang berbeda kok, saya lihat di situ sama aja. Saudara lihat di situ, ada orang mengatakan, orang siapa ini? Pasti penganut agama Yahudi. Karena di sini yang dia bawa-bawa adalah hukum Musa. Apa hukum Musa? Hukum Taurat. Dia katakan apa? Kalau kamu tidak disunat, kalau kamu tidak melakukan hukum Taurat yang diwariskan oleh Musa, hukum Taurat itu apa, Bapak Ibu Saudara? Menuntut apa? Hukum Taurat menuntut apa? Hukum Taurat itu kan perbuatan. Iya, perbuatan. Iya kan? Enggak, saudara. Perbuatan menurut hukum Taurat, aturan daripada agama Yahudi yang Tuhan berikan kepada mereka, dikatakan kalau kamu tidak melakukan itu, kamu tidak dapat apa? Kamu tidak dapat diselamatkan. Ya. Itu sama seperti bahasa yang saat ini beredar luas di mana-mana. Tidak mungkin selamat hanya melalui iman. Ya kan? Sama saja. Formulanya ya, sama lah, itu rumusnya kan Pak ya. Artinya kamu bisa selamat ke surga harus dengan iman ditambah dengan perbuatan. Sama itu. Persis formulanya itu.
Dan ini sudah 2000 tahun, sekarang pun masih tetap juga seperti itu konsep manusia. Apa saudara mau ikut itu? Atau saudara mau berubah dengan konsep yang benar menurut pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh siapa? Oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain. Kita lihat masalahnya, atau kita lihat bagaimana respon daripada Paulus di situ. Ayat 2. Apa jawabnya? Bagaimana responnya? Ya tidak apa-apalah. Ya kan? Itu kan tergantung masing-masing orang ya, Bu. Kan gitu kan? Jadi Paulus bilang, ya sudah, nggak apa-apa, daripada kita ribut ya. Ngapain sih menghakimi iman orang? Urus aja imanmu sendiri, kan gitu kan? Jangan menghakimi dong, ya kan? Kayak kamu aja yang sudah paling benar di dunia ini. Udah diam aja, ya kan? Kalau kamu merasa benar ya jalankan sendiri keyakinanmu. Jangan sampaikan ke orang, ya kan? Benar nggak saudara? Itu yang bisa terjadi nggak seperti itu? Oh bisa. Lalu kalau orang mengatakan begitu kepada saudara, iya ya udah. Apa begitu Rasul Paulus sikapnya, saudara? Ayat 2. Kita baca sama-sama. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Amin. Karena apa? Karena Paulus egois dan Barnabas, begitu. Karena Paulus itu merasa benar dirinya. Begitu. Karena Paulus itu tidak menghargai orang, begitu. Bukan begitu, saudara. Ya kan? Kalau jasnya atau bajunya Paulus yang diambil orang, mungkin dia udahlah, biar aja. Tuhan kasih berkat, amin. Bisa begitu. Atau sepatunya mungkin yang diambil orang gitu ya, Pak Sinaga ya. Udahlah, daripada masa kita ribut gara-gara itu, ya kan? Ya kalau dikembalikan ya syukur, kalau enggak ya masa kita ribut gara-gara itu. Gitu kan kira-kira ya. Artinya itu tidak sampai mengganggu keimanannya. Tapi saudara, ini bukan soal hal duniawi, bukan hal yang sementara ini. Tapi ini adalah masalah jiwa manusia. Amin saudara. Salah menyampaikan Injil, atau kalau menyampaikan Injil yang keliru, itu membawa banyak orang masuk neraka. Tanggung jawabnya berat di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan bangga kalau berdiri di mimbar setiap minggu. Jangan bangga sudah punya gelar pendeta, sudah punya gelar evangelis, sudah punya gelar sarjana teologi, S2, S3, STLR, segala macam. Profesor, jangan bangga. Pertanyaannya adalah, apakah berita yang kau bawa itu membawa keselamatan bagi jiwa-jiwa? Ataukah berita yang kau sampaikan itu mengirim orang ke neraka? Amin saudara. Itu pentingnya saudara. Menjadi pendeta itu bukan sebuah profesi untuk mencari penghidupan. Tidak. Menjadi seorang penginjil itu bukan menjadi profesi untuk menjadi tenar dan supaya viral di media sosial. Tidak saudara. Tidak penting itu. Tidak. Saudara. Karena itu semua bisa mengkompromikan kebenaran. Kalau itu tujuannya. Ya kan? Kalau menjadi pendeta kita adalah untuk mencari penghidupan, ya, supaya banyak rezeki, ingatlah saudara, bukan begitu panggilan hamba Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di sini. Tapi panggilan hamba Tuhan, penginjil adalah memberitakan tidak kompromi dengan kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Injil kasih karunia Allah itu. Amin. Makanya Paulus mengatakan tadi situ, dengan keras dia melawan dan membantah itu. Siapa yang dibantah itu saudara? Bukan orang sembarangan, orang Yahudi itu. Orang Yahudi kalau dilawan, mereka nggak segan-segan untuk memotong leher orang. Buktinya apa?
Buktinya Yesus Tuhannya sendiri pun dibunuh. Apalagi hanya seorang pejabat. Dia nggak peduli itu, saudara. Ya kan? Tidak peduli mereka. Tapi apakah Paulus takut pada mereka? Tidak. Saudara, siapa yang membuat begitu di dalam diri Paulus? Apa dirinya sendiri? Tidak. Roh Kudus yang melakukannya bagi dia. Amin, saudara? Amin. Amin. Karena Paulus sudah menyatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tadi dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Amin. Saudara, nggak ada yang dipertahankan dia kalau emang Tuhan sudah tidak lagi mengizinkan dia untuk hidup di dunia ini. Ya kembali juga kan. Jangan bercita-cita seperti teman saya dulu bilang, kalau saya cita-cita saya, seandainya Tuhan mengizinkan saya mati, seandainya saya berobat di rumah sakit. Nah, untuk apa kita memilih bagaimana cara mati kita? Nggak usah pilih lah, ya kan? Benar nggak, saudara? Semuanya ada di tangan Tuhan. Yang kita pilih adalah bagaimana kalau saya mati, tetap saya sedang menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Amin, saudara? Tidak peduli bagaimana cara Tuhan. Apakah harus seperti apa cara matinya? Nah, di situ, saudara, tidak menjadi beban berat bagi Paulus lagi memikirkan tentang siapa? Dirinya sendiri. Dia berbeban memikirkan tentang jiwa-jiwa. Amin. Nah, itu, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus tidak memikirkan nyawanya sendiri, ya, tetapi dia memikirkan jiwa-jiwa umat manusia di dunia ini, dan dia mengorbankan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita lihat tadi. Mengapa, ya, kita kembali ke kitab Galatia pasal 2. Itu sebabnya tadi, mengapa Paulus itu, saudara-saudara, sepertinya terlihat keras kepada siapa? Kepada rasul-rasul yang ada di mana? Di Yerusalem. Sepertinya begitu ya, Pak Pardosi, ya. Wah, kayaknya kurang menghargai dia gitu kan. Kalau gitu, ya Pak ya. Jangan keras-keras Pak Pardosi. Bapak harus lihat apakah yang di depan Bapak itu S3 atau Bapak kan baru setingkat apa Bapak pendidikannya. Kan gitu kan. Akhirnya ada orang bilang begitu sama Bapak. Bapak juga harus ini Pak, ya kan. Bapak harus tahu siapa yang di depan Bapak. Terus Bapak tanya, memang di depan saya siapa? Di depan saya Tuhan, Pak. Tapi kalau kita takut kepada manusia, ya kan, mulailah kita berpikir apa? Iya dong, ya kan. Dia dulu yang bicara. Bapak tidak boleh berbicara lebih daripada Bapak itu. Kenapa? Karena Bapak itu lebih tinggi jabatannya. Itu ukuran manusia di dunia ini, saudara, ya kan? Kita menghormati semua orang, tetapi tidak boleh kompromi tentang kebenaran. Amin. Amin. Iya, Amin. saudara, tidak boleh kompromi dengan kebenaran. Amin. Bahwa banyak orang yang tidak suka dengan kebenaran itu memang bukan sekarang saja. Waktu zaman Yesus juga, Yesus saja dihina. Betul, saudara? Iya. Yesus diolok-olok, Yesus diludahi, dan Yesus dibilang orang gila. Yesus juga dibilang sinting, dibilang juga Beelzebul, kerasukan setan. Itu Tuhan, saudara. Ya kan? Terus bagaimana itu? Bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang menghina, ada orang bilang sesat, bagaimana sikap kita? Wah, awas ya, dari mana kau lewat? Lihat aja nanti. Kau belum tahu saya kan, saya suruh orang nanti memotong kakimu. Tidak bisa. Kenapa, saudara? Karena itu bukan bagian kita, amin. Kita tidak takut, tapi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu kebenaran, amin, saudara. Seperti Paulus ini, saudara. Bayangkan, saudara, itu beresiko. Beresiko kalau dia, saudara-saudaraku, menyalahkan, tanda kutip, atau memperlihatkan seolah-olah bahwa rasul yang sebelumnya itu, ya kan, bukan guru-guru baginya. Itu bahaya. Iya, Pak, benar. Tapi dia sudah katakan tadi apa? Bagaimana kedudukan mereka dengan segala pengetahuan dan karunia yang Tuhan berikan pada mereka itu,
Paulus katakan itu tidak menjadi persoalan bagi saya saat ini. Luar biasa. Ini luar biasa, benar-benar harus kita gali ini, Pak, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau bukan sesuatu yang sangat luar biasa pentingnya, tidak mungkin dia mengatakan itu. Tahukah saudara-saudara? Karena ya, kita lihat dulu saudara-saudaraku, keunikan daripada Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Kita lihat dulu pertama di Roma pasal 11 dulu ya. Kita lihat Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Coba kita lihat langsung. Ini kita mau melihat di Roma pasal 11 ini adalah pernyataan-pernyataan daripada Paulus untuk menegaskan, mengkonfirmasi kepada jemaat bahwa dia itu memberitakan Injil bukan bukan karena dia mengetahui setengah-setengah atau lagi-lagi belajar-belajar gitu. Bukan, saudara, bukan. Dia menegaskan di ayat 13, dia katakan apa? Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita kan? Amin. Bangsa lain. Justru karena aku Paulus adalah apa? Rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Amin. Petrus tidak boleh mengatakan itu dan tidak mengatakan hal itu. Ya kan? Saudara. Petrus tidak mengatakan, "Hei bangsa-bangsa lain, aku adalah rasul bagi kamu." Tidak bisa. Karena sudah dikunci tadi. Ya kan? Di dalam persidangan di Yerusalem. Udah dikunci tadi, saudara. Nah, Paulus katakan karena akulah rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Kemuliaan pelayanan. Ya kan? Dia berglori ya di dalam pelayanan yang Tuhan patok baginya, yaitu untuk bangsa-bangsa lain. Itu untuk kita. Nah, karena itulah kita lihat di dalam Roma pasal 3 esensi ya atau keberadaan sesungguhnya daripada Injil yang diberitakan itu di Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 ayat 21 dulu kita baca, saudara. Ini dia. Ya, kenapa ini sangat unik pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus ini, dan ini adalah benar-benar sebagai apa? Rahasia yang belum pernah dibukakan kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul sebelum Paulus. Sangat unik, istimewa saudara-saudara. Bukan sembarangan pemberitaannya. Apa itu? Ayat 21. Tetapi sekarang ya, amin. Sekarang ini di masa kasih karunia ini, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat. Tadi di Kisah Rasul 15 itu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Kamu tidak bisa diselamatkan kalau tidak melakukan hukum Taurat. Paulus bilang sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Inilah Injil. Inilah berita keselamatan. Inilah kabar baik. Amin. Yaitu ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Bukan karena iman dalam Kristus Yesus sebenarnya. Tapi nanti kita akan ambil satu sesi untuk itu ya, tentang iman Kristus Yesus, the faith of Christ. Ya, jadi bukan iman kita, tapi iman kesetiaan daripada Kristus Yesus. Itu sekilas sudah disampaikan oleh saudara Sostenes dalam khotbahnya beberapa waktu lalu kan. Nah, gitu. Jadi bukan iman kita yang menjadi dasar jaminan. Bukan kesetiaan kita menjadi dasar jaminan, tapi iman kesetiaan Kristus. Nanti kita akan belajar satu sesi untuk itu. Seperti apa itu? Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oke. Dikatakan bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada apa? Perbedaan.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Ini inti beritanya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Inilah inti daripada pemberitaan Injil kasih karunia yang disampaikan, diajarkan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Di luar ini tidak ada keselamatan. Amin, saudara? Iya. Saudara. Ini bukan egoisme pribadi atau ingin menjadi orang yang diakui atau menjadi orang yang mau ditinggikan, mencari keuntungan pribadi. Tidak, saudara. Ini kan posisi Allah yang berfirman kan melalui dia. Amin? Iya. Bukan Paulusnya yang kita lihat. Firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya. Amin, saudara. Amin. Paulus, kita bukan sedang memuji-muji Paulus dan merendahkan Petrus. Tidak ada yang dipuji di situ manusia. Amin, saudara. Ya. Yang satu-satunya yang dipuji adalah Tuhan. Amin. Tapi melalui apa kita bisa memuji Tuhan? Melalui apa yang dinyatakannya dalam firman-Nya. Amin. Ya, saudara. Bahwa di sini dikatakan bahwa penebusan itu adalah penebusan atas segala dosa, penebusan manusia atas segala dosa, dan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya tanpa hukum Taurat. Amin, saudara. Nah, ini belum pernah dimengerti oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Ya. Nah, saudara, itulah yang Paulus katakan tadi di Galatia pasal 1 itu, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Itu adalah wahyu pemberian Tuhan langsung kepada dia, dan itu dinyatakan sebagai sebuah apa tadi? Rahasia. Kalau pemberitaan Injil melalui 12 rasul itu bukan rahasia. Karena itu di nubuat perjanjian lama sudah banyak disampaikan. Amin, saudara. Amin. Nah, Paulus tidak mau ikut tercampur. Paham tadi, saudara? Kenapa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menegaskan bahwa Injil yang dia beritakan itu tidak boleh tercampur dengan pemberitaan yang disampaikan oleh kawanan kecil yang sudah menerima Injil kerajaan sebelum Saulus diselamatkan, yang tersebar di berbagai negara. Ya, Pak. Jangan dicampur. Paulus ingin menegaskan, jangan campur pemberitaan Injil yang sudah kamu dapat dulu ketika kamu bertemu dengan Yesus 12 rasul, dan sekarang karena penganiayaan di Yerusalem mereka tersebar di berbagai negara. Paulus ingin menegaskan, Pak. Makanya dia katakan tadi, jangan sampai percuma aku telah berusaha. Ya, di Galatia pasal 2 tadi. Karena Paulus sudah berusaha dengan kasih karunia Allah menjelaskan kepada jemaat Galatia ini bahwa kamu hidup di bawah kasih karunia. Amin. Jangan sampai percuma apa yang sudah diperjuangkan dia, dan akhirnya seperti jemaat Galatia ini jatuh kepada hukum Taurat lagi, saudara. Iya kan? Memang apa masalahnya, Pak? Apa akibatnya kira-kira kalau orang yang sudah diselamatkan, ya kan, sudah tahu kasih karunia Allah, tetapi dia menerima pengajaran yang berbeda dan yang bernuansa hidup di bawah hukum Taurat? Apa akibatnya? Saudara, coba kita lihat di Galatia pasal 3. Ya, kita lihat dulu. Apa salah satu hal yang sangat-sangat berat sekali, ya, teguran yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada orang yang tidak konsisten dalam pengajaran kasih karunia adalah Galatia pasal 3 ayatnya yang pertama kita lihat di situ, ya. Dikatakan apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Yesus Kristus telah dilukiskan, telah digambar dengan terang di depanmu. Mana? Di mana, saudara? Di mana dilukiskan Yesus Kristus? Mana lukisannya? Sudah terang di depan saudara dilukiskan Yesus Kristus? Amin.
Saudara, sudah terang kan? Kalau sudah terang, mana lukisannya, Pak, Ibu? Jadi terangnya mana? Saudara, saat ini melukiskan Yesus Kristus bukan seperti yang di film-film itu. Mengambil orang dengan rupa, dengan rambut gondrong, ya kan, bereokan begitu kan. Kemudian lagi dengan gambar yang wajah yang berkilau-kilau. Bukan begitu melukiskan Yesus saat ini, saudara-saudaraku. Itu adalah menyaru namanya. Menyaru, tahu menyaru? Menyamar. Ya kan, seolah-olah itu adalah Yesus, tapi itu adalah suatu penyesalan. Lukiskan Yesus saat ini adalah menjelaskan Injil kasih karunia Allah. Amin. Amin. Ya. Menjelaskan bahwa Yesus telah mati, menghapus semua dosamu, mengampunimu dari segala kesalahanmu. Engkau telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Jelas lukisannya? Jelas. Jadi bukan lukisan tangan kemudian atau gambar yang di film-film, lukisannya tidak, itu penyesatan, saudara-saudara. Nggak ada orang yang diselamatkan dengan saudara menggambarkan Yesus dengan seperti itu. Menerima Yesus, ya kan? Mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti apa itu, saudara? Iman orang saat ini adalah kepada berita Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus semua dosamu. Engkau dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Engkau telah dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Dan keselamatan hanya melalui iman, bukan dengan perbuatan. Jelas lukisannya? Jelas. Makanya saudara, tadi saya katakan apa? Pemberitaan Injil saat ini oleh yang menamakan diri penginjil dan pendeta itu banyak mengirim orang masuk ke neraka. Banyak orang yang masuk ke neraka karena pemberitaan Injil tanda kutip yang terjadi seperti tadi di Kisah Para Rasul 15. Iman ditambah dengan perbuatan. Harus taat sampai mati. Dengan berbagai macam-macam narasi yang lainnya, tapi mirip, tapi sama saja. Artinya bahwa harus juga berusaha supaya masuk surga. Ya. Iya, berusaha. Padahal di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 sudah dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Amin. Itu bukan hasil usaha. Saudara lihat tadi. Kenapa saudara ini ya? Coba kita renungkan sedikit lagi, saudara. Kenapa Paulus itu sampai menyinggung-nyinggung soal jabatan daripada rasul-rasul sebelumnya? Kenapa, saudara? Kenapa kira-kira, saudara? Karena Paulus itu tidak mau sampai terbawa-bawa gambaran-gambaran jabatan dan perbuatan seseorang di dalam pemberitaan itu. Amin, saudara. Harus murni hanya karena kasih karunia Allah. Amin. Iya, itu makanya dia singgung-singgung itu. Dan karena apa? Karena manusia itu gampang sekali terpengaruh karena kedudukan seseorang. Betul? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan. Ya, ada tingkatannya manusia itu membuat penghargaan kepada sesamanya. Ya kan? Benar nggak, saudara? Karena memang ya, misalnya kalau pegawai negeri sipil, gajinya tergantung apa? Golongan. Ya kan, di kemiliteran apa bisa anak buah suaranya lebih gede dari komandan? Volumenya aja, volumenya. Volumenya, ya kan? Bisa nggak? Tidak bisa, saudara. Ya kan? Tidak bisa. Harus komandan yang lebih apa? Lebih kuat suaranya dan harus lebih didengar. Betul, saudara? Iya. Kemudian di adat, di tradisi, misalnya, bisa nggak? Kalau di orang Batak misalnya boru di depan, bisa nggak Pasinaga? Nggak bisa, Pasinaga tolong cuci piring situ kalau. Raiso, ya kan nggak bisa, karena memang begitulah sistemnya. Iya. Kalau saudara masuk ke dalam sistem itu ya saudara otomatis harus melakukannya. Sekarang saudara di dalam sistem keimanan ini yang mana?
Apakah sistem dunia? Jadi Paulus itu sudah saudaraku menegaskan tadi, bukan posisi jabatan seseorang menentukan kebenaran. Amin. Tapi isi beritanya. Bukan soalnya pernah besarnya gereja dan juga tenarnya seorang pendeta atau tingginya gelar seorang pengkhotbah, tidak, saudara. Atau tidak punya gelar apa lagi? Gelar tikar dan lain sebagainya. Itu tidak terlalu penting, saudara. Tidak. Iya kan? Tapi kalau saudara menyatakan dengan tegas seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan hanya melalui iman, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil usaha saudara. Saudara tahu, karena pemberitaan bagi bangsa Israel itu sangat dipengaruhi dengan jabatan-jabatan yang sudah ditetapkan Tuhan pada mereka. Ada jabatan imam, ada nabi, ya kan, ada rasul, ya kan, Pak? Ya, dan itu sangat mempengaruhi karisma mereka itu, karena mereka itu adalah orang yang memberitakan Injil, yaitu Injil kerajaan. Namanya juga Injil kerajaan. Berarti ada apa? Rajanya. Iya, ada raja, ada jabatan yang bertingkat di situ, saudara. Di dalam tubuh Kristus itu tidak ada. Amin, saudara. Semua kita sama sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak ada yang lebih penting daripada yang lain. Semuanya penting. Hanya satu yang paling dipentingkan, kepala, yaitu Kristus. Amin, saudara. Amin. Itu konsep gereja tubuh Kristus. Bukan seperti konsep gereja kerajaan di bangsa Israel, saudara. Iya, itu. Karena ada yang lebih berkuasa di situ, ya kan? Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa betapa pentingnya kita mengerti inti dan cakupan dan penjabaran daripada berita Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa lain. Kalau kita tidak mempertajam itu, pemberitaan itu, Bapak Ibu Saudara, maka kemungkinan yang terbesar terjadilah seperti yang ada pada jemaat mula-mula seperti di Korintus, kompromi kepada kehidupan yang tidak bermoral, walaupun mereka adalah orang kudus, ya, orang yang sudah pasti masuk surga, tapi di dalam perilaku hidupnya, karena mereka tidak bertumbuh terus di dalam pemahaman akan kebenaran kasih karunia Allah, akhirnya juga mereka kembali ke kehidupan duniawi. Begitupun dengan jemaat Galatia ini, saudara-saudaraku, ya. Mereka juga dipengaruhi oleh pengajaran yang membuat mereka akhirnya dikatakan Paulus, hai orang Galatia yang apa? Yang bodoh. Bodoh. Saudara pikir di jemaat Galatia ini jabatan orang-orang pelayan di sini ada siapa? Ada apa aja? Ya, di sini ada jemaat, ada juga pengajar, kan? Ada. Tapi tidak peduli soal bagaimana kedudukan mereka. Kan sudah Paulus katakan tadi, ya kan? Bukan itu, saudara. Inti kebenaran itu yang harus dipermuliakan. Amin. Bukan jabatan seseorang. Tidak. Itu dunia yang melakukan seperti itu. Kalau saudara ada di dalam dunia ini, ya saudara harus menghormati orang yang punya jabatan. Amin. Iya. Betul kan? Harus hormat pada orang yang punya wewenang. Harus. Tidak boleh kurang ajar. Tidak boleh kita kasar. Begitu. Tapi kalau sudah berbicara kebenaran firman Tuhan di mana saudara bertanggung jawab untuk hal itu, tidak boleh saudara akhirnya memandang muka. Tidak boleh. Karena pasti pengajaran saudara itu jatuh kepada kedagingan. Karena udah takut kepada manusia. Iya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Karena itulah apa yang menjadi keyakinan yang luar biasa bagi kita, saudara-saudara, adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Dia katakan, ini ayat yang terakhir kita baca, ya. Karena ini masih bagian yang pertama, ya. Minggu depan akan kita lanjutkan. Efesus 1 ayatnya yang ke-13 dan 14. Paulus katakan di sini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, amin, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, langsung apa? Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus.
Apakah rasul-rasul sebelumnya sudah memberitakan ini? Tidak ada, saudara. Ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, dia katakan apa? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka dosamu akan diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus. Iya, saudara. Bukan langsung menerima pengampunan dan menerima Roh Kudus. Itu berita Paulus, berita Injil Paulus itu, Injil kasih karunia Allah. Amin, saudara. Jadi jangan, saudara, sekarang ini hanya satu Injil katanya. Yang diberitakan Petrus itu sama dengan yang diberitakan Paulus. Bagaimana bisa sama, saudaraku? Tidak bisa sama, jangan disama-samakan yang berbeda. Tadi kan sudah diperingatkan, ya kan? Bahwa di dunia ini ada satu penyakit yang susah untuk membedakan. Kalau dia sudah terkena penyakit itu apa? Penyakit katarak, itu rabun mata. Jangan sampai saudara secara rohani mengalami apa? Rabun mata. Iya, bahaya itu, saudara. Ya, nggak bisa membedakan. Injil yang diberitakan Petrus katanya sama dengan Injil yang diberitakan Paulus. Bisakah saudara membedakannya atau tidak? Petrus sudah mengatakan, bertobatlah, mengakulah dosa-dosamu supaya kamu diampuni. Sedangkan Paulus mengatakan, ketika kamu percaya pada Injil keselamatan, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Mana sama itu, saudara? Katanya sama, ngotot terus sama. Karena apa, saudara? Karena itu sama seperti di pihak orang yang terjadi di Kisah Para Rasul 15 tadi apa? Karena mereka hanya percaya saja pada tradisi di dalam kelompok mereka. Bukan mereka percaya pada firman. Yang mereka bela bukan kebenaran firman, tapi apa? Tradisi di dalam kelompok mereka. Sampai apapun yang diajarkan oleh firman ini, mereka tidak akan mau berubah. Sampai mereka meninggalkan apa yang tidak dikatakan Tuhan. Iya. Itu yang Paulus katakan tadi. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh saudara-saudara palsu yang ingin memperhambakan kita dari kebebasan kita di dalam Kristus. Amin, saudara? Amin. Iya, saudara. Garisnya hanya berapa kali? Hidup kita hanya satu, di dunia ini hanya satu kali aja, saudara. Iya, hanya satu garis saja. Tidak bisa nanti, saudara, kita bilang, oh iya Pak Dalis ya. Bagaimana kalau kita mundur lagi biar kita ubah pola pengajaran kita, balik lagi kita pakai tahun berapa? Tahun 95. Tidak bisa, saudara, ya kan? Jadi garis ini harus benar-benar kita lakukan, kita jalani dengan apa? Dengan benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Jadi karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, benar-benar itulah yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Tidak ada kuasa lain yang bisa menyelamatkan hidup kita selain daripada kuasa firman Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara terus datang memahami firman Tuhan itu. Karena sering saudara dan saya sudah mendengar, iblis katanya tidak tinggal diam. Ya kan? Jangankan iblis, saudara, sifat yang sudah melekat di dalam diri kita ini saja, yang kita bawa dari Adam yang berdosa, itu juga tidak rela. Betul, tidak rela berpisah dengan manusia baru kita. Itu, saudara. Amin. Nah, dia ingin terus membawa kita ke masa yang lalu. Dan itu kerugian yang besar. Tapi ketika kita mengerti bahwa ketika kita percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, percayalah Roh Kuduslah yang membimbing hidup saudara dan saya seterusnya dan selama-lamanya akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk kelemah lembutan yang firman Tuhan sampaikan kepada kami. Buah daripada Roh Kudus, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan membawa sukacita di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang terus mempersembahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus, menyatakan keberadaan daripada kebenaran tubuh Kristus selama kami ada di dunia ini. Biar banyak orang terberkati, banyak orang yang dibangkitkan semangatnya untuk memuliakan Tuhan karena pemberitaan kebenaran yang sangat luar biasa yang Tuhan terus sampaikan melalui setiap hamba-hambamu yang menyerahkan dirinya dipakai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan memberkati jemaatmu semuanya, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti dari live streaming. Tuhan berkati mereka semuanya. Teguhkan iman mereka ya Tuhan Yesus. Buka hati dan pikiran mereka Tuhan untuk melihat kebesaran kuasa-Mu di dalam firman kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus semakin berlimpah-limpah sukacita semua orang yang mendengarkan firman. Diberkati mereka semuanya dan dilimpahi dengan segala kebaikan kemurahan hati Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya terpujilah Engkau Bapa kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.